Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iska Rahmawati dengan NIM 0730023002. Saya ingin mempresentasikan hasil UTS batubara, yaitu metode penambangan batubara di tambang bawah tanah dengan dosen pengampun Bapak Dr. Edi Jamal Tuheteru STMT, IPM Asian Engineering, Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan bahan galian dari dalam bumi untuk dimanfaatkan secara otomatis. Salah satu metode penambangan yang digunakan apabila cadangan berada jauh di bawah permukaan atau tertutup oleh lapisan batuan yang tebal adalah metode tambang bawah tanah atau underground mining. Tambang bawah tanah digunakan ketika metode tambang terbuka tidak lagi ekonomis atau ketika kondisi topografi dan lingkungan tidak memungkinkan dilakukan pengupasan lapisan tanah penutup secara besar-besar. Metode ini memerlukan perencanaan teknik dan teknologi yang lebih kompleks, tetapi menawarkan keunggulan dalam menjaga kelestarian permukaan lahan serta meminimalisir dampak lingkungan visual. Setelah itu ada tujuan tambang bawah tanah, yaitu untuk mengambil cadangan bahan galian yang ekonomis secara efisien, aman, dan dengan dampak lingkungan minimal, terutama ketika penambangan terbuka tidak memungkinkan secara teknis maupun finansial. Setelah itu ada metode yang digunakan. Yang pertama ada Romaine Pillar, di mana metode ini digunakan untuk endapan yang relatif datar. Batu bara atau biji ditambang dengan menyisakan pilar-pilar sebagai penyangga atap. Efisiensinya tinggi tetapi menyisakan cadangan dalam bentuk pilar. Yang kedua ada fill stopping, digunakan untuk endapan miring atau vertikal. Biji ditambang bertahap dari bawah ke atas di setiap kali selesai. Lubang diisi kembali dengan material pengisi untuk menjaga kestabilan. Yang ketiga yaitu ada block caving. Salah satu metode massal digunakan untuk endapan besar dan berkadar rendah. Batuan dilemahkan agar runtuh secara alami dan material ditarik dari bagian bawah. Setelah itu ada kelebihan dan kekurangan metode tambang bawah tanah. Yang pertama ada kelebihan, di mana dampak visual dan gangguan permukaan lebih kecil dibandingkan tambang terbuka. Kedua ada cocok untuk endapan dalam yang tidak ekonomis bila di tambang terbuka. Yang ketiga yaitu ada volume overburden yang dikeluarkan lebih sedikit. Setelah itu ada kekurangan di metode tambang bawah tanah. Yang pertama biaya investasi dan operasional lebih tinggi. Yang kedua ada risiko keselamatan kerja lebih besar seperti runtuhan, gas beracun, dan kebakaran. Ketiga ada produksi harian lebih rendah dibanding tambang terbuka. Setelah itu ada kesimpulan yang diambil dari metode tambang bawah tanah, yaitu merupakan metode penambangan yang efektif untuk cadangan yang terletak jauh di bawah permukaan bumi, terutama jika penambangan terbuka tidak lagi layak secara teknis maupun ekonomi. Metode ini memiliki kelebihan dalam menjaga lingkungan permukaan, namun memerlukan perencanaan yang matang, teknologi tinggi, dan sistem keselamatan kerja yang ketat. Pemilihan metode penambangan bawah tanah sangat tergantung pada bentuk, kedalaman, dan karakteristik dari endapan yang ditambang. Dengan penerapan teknologi dan manajemen yang tepat, tambang bawah tanah dapat beroperasi secara produktif dan berkelanjutan. Berikut saya menampilkan daftar pustaka atau sumber-sumber yang didapat. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.